karena ini berangkat dari signature program Mas Nadiem sendiri waktu menjadi menteri yang sering disuarakan itu 3 dosa besar pendidikan. Jadi saya mau menunjukkan ironi bahwa orang yang mau menangani, memberantas 3 dosa besar pendidikan itu dianggap berdosa besar. Nah, jadi buku ini memang saya tulis satir dari sudut pandang pemain lama yang ya boleh dibilang menentang reformasi pendidikan di era Mas Nadiem. 3 dosa besar yang waktu itu ingin diberantas oleh Mas Nadiem itu kekerasan seksual, intoleransi, dan juga perundungan yang memang selama ini seolah-olah dinormalisasi di sekolah-sekolah. Nah, itu 3 dosa besar yang ingin ditangani Mas Nadiem di eranya. Sebetulnya buku ini bukan melulu tentang Nadiem Makarim, tapi tentang reformasi pendidikan yang di zaman Nadiem Makarim itu banyak sekali perubahan dengan program Merdeka Belajar episode 1 sampai 26, dan itu membawa harapan baru bagi dunia pendidikan yang selama ini berjalan seperti roda saja. Memang nanti masalah pembuktian itu biarlah terjadi di pengadilan, tapi justru kalau dari pengamatan saya sebagai pengamat, justru saya merasa bahwa ini dugaan saya ini kriminalisasi sebetulnya, sekali lagi dari pihak pemain-pemain lama yang merasa terganggu dan terdisrupsi dengan kebijakan-kebijakan Mas Nadiem. Bukan masalah kurikulum sebetulnya menurut saya yang banyak ditentang, tapi lebih banyak masalah tata kelola. Jadi digitalisasi pendidikan yang dilakukan Mas Nadiem itu ada 2, menyasar tata kelola dan menyasar kurikulum. Kalau kurikulum menurut saya ya oke, itu bisa diperdebatkan, tapi masalah tata kelola ini yang menurut saya mereka sangat keberatan. Karena tata kelola ini kan menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini dinormalisasi di dunia pendidikan. Padahal ini yang membuat pendidikan kita dengan anggaran ratusan triliun setiap tahun tetap tidak nyampe ke siswa. Karena terpotong-potong di tengah jalan. Justru yang digitalisasi pendidikan tadi untuk tata kelola, misalnya aplikasi yang dibuat oleh Nadiem atau dikembangkan ya. Memang dulu ada idenya, tapi kan butuh nyali atau keberanian untuk benar-benar mengimplementasikan dan mengembangkan aplikasinya. Seperti Arkas dan Markas, itu aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah, seperti misalnya dana BOS. Selama ini kan manual, sedangkan kalau manual itu sangat rawan penyimpangan. Nah, di era Nadiem ini dibuat digitalisasi Arkas, kemudian Markas itu manajemen aplikasinya, di mana harusnya pihak dinas pendidikan, kepala daerah dan juga pusat itu bisa melakukan pengawasan dengan adanya digitalisasi tata kelola ini. Belum lagi SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Jadi yang tadinya vendor-vendor yang dipilih karena kedekatan seperti masyarakat sudah tahu, itu akhirnya didigitalkan untuk mengurangi potensi-potensi KKN tadi. Nah, kemudian Arkas dan SIPLA diintegrasikan. Prinsipnya apa yang dianggarkan, dibelanjakan, dan juga dilaporkan. Itu harus sinkron supaya masyarakat kalau transparan bisa ikut ngecek. Misalnya, katakanlah dianggarkan untuk perbaikan 10 toilet misalnya di sekolah. Nah, apakah benar yang dibangun itu ternyata 10 toilet? Karena kenyataan di lapangan yang terjadi bisa aja yang bisa cuma 2 toilet, tapi dengan pelaporan dana BOS secara manual, itu kan siswa di sekolah tidak bisa ikut ngecek dong. Tapi kalau dengan sistem transparansi tadi, Arkas, Markas, SIPLA, dan masih banyak aplikasi lain yang dibuat oleh Nadiem, itu yang mempersulit mereka untuk melakukan manipulasi anggaran. Itu yang merupakan ironi besar, paradoks di dunia pendidikan. Jadi orang yang ingin menutup celah bocoran anggaran sekarang dipersoalkan di sidang tindak pidana korupsi. Justru saya sangat prihatin karena ini jadi seperti diputar balik. Setelah kita punya harapan waktu itu, akhirnya ada seorang menteri pendidikan yang berani punya nyali untuk mengatur tata kelola, menutup celah
kebocoran anggaran ini. Tapi sayangnya dalam setahun setengah terakhir ini semua kebijakan Nadiem itu diputarbalikkan, ditenggelamkan kembali. Nah, itu yang sangat saya sayangkan. Launching buku ini saya berharap mungkin saya hanya satu suara, saya bukan siapa-siapa, saya bukan pejabat, saya tidak pernah terlibat di dalam proyek Kementerian Pendidikan di era menteri siapapun. Jadi saya hanya warga negara biasa yang kebetulan dipercaya media selama belasan tahun menjadi pengamat pendidikan. Mungkin saya hanya lilin kecil saya tuliskan di buku ini, tapi launching ini saya ingin menyalakan lilin kecil saya ini ke orang-orang lain. Kita mulai dari audiens yang hadir hari ini, yang berani bersuara, karena untuk hadir aja itu ada yang takut ya. Nah, ini yang saya sangat miris ya di dunia pendidikan, untuk berani bersuara aja, untuk berani menunjukkan keberpihakan terhadap kebenaran itu takut. Nah, oleh sebab itu saya ingin menyuarakan, mengajak mereka yang mau bergerak untuk ikut menggerakkan.